Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part terakhir ya untuk hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Ace Hardware atau ACES. Nah, untuk Ace hari ini menguat 1,3% ya, masih di atas area support 440-nya ya. Mudah-mudahan sih masih bertahan terus. Hari ini sempat breakout dari 454 ya, atau sempat menyentuh harga 456. Sayangnya nggak lanjut, kembali turun lagi ke 450. Ini dipantau aja untuk beberapa hari ke depan. Kalau misalkan lanjut lagi, targetnya boleh di 478 ataupun di harga 490-an ya kalau mau, atau di 482 juga bisa. Tinggal lihat aja target mana yang akan dicapai untuk ACES. Tapi kalau misalkan bisa tembus 490 dan bertahan sampai dengan closing, ini boleh hold dulu ya untuk beberapa waktu. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Ken. Nah, untuk Ken hari ini volumenya naik signifikan ya, karena dia sempat breakout dari harga 570 ya, bahkan sudah sempat menyentuh sebetulnya di sini ada target ya, ini belum sempat kita update. 590-nya sempat disentuh ya, tapi sayangnya akhirnya closing lagi di harga open, yaitu di harga 550. Ya, ini boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk esok dan minggu depan ya. Mana tahu dia kembali menguat lagi ya, karena ini sekarang sedang berada di area top box atau di harga resisten 550. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut dan bisa closing di atas 570 ya, minimal ini akan sangat bagus, Pak. Atau paling enggak di harga 570-nya. Nah, ini boleh dipantau-pantau ya untuk minggu ini dan juga minggu depan kalau dia lanjut menguat lagi. Lanjut ke MLPL. MLPL hari ini belum bergerak ya, sempat naik-naik dikit ya, sepertinya masih ada ditahan hari ini. Kita lihat aja apakah nanti MLPL bisa bergerak menembus 93-nya atau enggak ya. Memang masih sepi pergerakannya, masih transaksinya juga belum besar. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil bergerak, untuk targetnya boleh pakai target di 102 dulu ya untuk MLPL. Selanjutnya ada MAPI. MAPI hari ini menguat ya 3,19%. Ini boleh dipantau-pantau untuk pergerakannya. Kalau dia berhasil breakout dari 1495 ya. Targetnya boleh di 1625. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu ya. Dan untuk support saat ini adalah di harga 1330-an ya. Nah, ini boleh diperhatikan. Untuk bottom boxnya juga ada di harga 1365-nya. Mudah-mudahan bisa breakout ya 1495 menuju 1625. Lanjut ke MPPA. MPPA juga mirip dengan MLPL ya, masih di area masih santai, tapi untuk MPPA masih di area support 83. Untuk target jangka pendek masih ada di harga 100 dan juga sekitar di harga 108-an ya kalau dia bergerak naik lagi. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Tron. Tron hari ini menguat 2,3%. Ini boleh dipantau-pantau kalau menghijau lagi dan bisa breakout 272. Boleh target di 286 ataupun di 296-nya ya. Ini boleh dijadikan target semua, 304 ataupun 314-nya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu PAC. Nah, ini PAC sudah kita bahas nih dari hari Jumat kemarin. Ini masih lanjut terus naik ya 9,3%. Nah, apakah akan lanjut lagi? Ya, mudah-mudahan. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya kalau sudah masuk di saham ini. Lanjut ke SMKL. SMKL masih bergerak terbatas, tapi masih bertahan di area dekat-dekat EMA 100-nya ya, yaitu di harga 286. Mudah-mudahan sih bisa kembali menghijau ya, paling nggak bisa tembus top boxnya di 296 ataupun tembus resisten juga ini di harga 308. Untuk target masih sama, yaitu di 336 dulu untuk SMKL. Lanjut ke SMCB. SMCB hari ini menguat 6,06%, berhasil breakout dari 1370-nya. Ini bagus ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi atau bahkan bisa close di atas harga 1420. Nah, kalau misalkan tembus lagi masih ada target di 1435 dan 1455.
Lanjut ke CMNT. Untuk CMNT ini sudah menyentuh 950 tapi belum ditembus. Ini dipantau-pantau aja ya, kalau misalkan ternyata dia bisa tembus dan bertahan sampai dengan closing, apalagi kalau bisa tembusnya 955-nya juga ditembus. Nah, ini dipantau aja untuk CMNT, mana tahu bisa ke harga 1075-an ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MNCN. Nah, MNCN ini padahal sempat breakout top box 620-nya ya, tapi akhirnya closing lagi di harga 595 seperti harga closing harga open ya, atau dia doji. Tapi masih boleh dipantau ya, mana tahu lanjut lagi besok ya, atau bisa yang penting dia bisa bertahan aja dulu di atas 620. Targetnya masih sama di 660 dulu untuk saat ini untuk MNCN. Lanjut ke ABMM. Nah, ABMM sebelumnya kemarin ini sempat turun ya, sempat ada signal sell, malah sempat menembus bottom box. Tapi hari ini ternyata dia loncat ya, menguat 6,25%. Bahkan sempat menyentuh harga 3.600-nya. Apakah lanjut? Kita lihat aja besok. Targetnya belum kena ya di 3.610 dan 3.810-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Doit. Nah, untuk Doit hari ini kembali menguat 1,2%, closing persis di harga target sebelumnya yaitu di 336. Ini kalau lanjut ya, dia harus breakout dulu 340, tapi ini hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berhasil 340 yang dilewati. Targetnya untuk saat ini adalah di 370-an ya untuk Doit. Selanjutnya ada FPNI. Nah, untuk FPNI ini boleh dipantau-pantau ya. Ini kalau dia berhasil tembus 218-nya top box, targetnya boleh di 230 untuk FPNI ya. Next ada NPGF. Masih lanjut menguat 1,6%. Targetnya masih sama ya di 66. Tapi sayangnya hari ini dia nggak tembus high-nya sendiri ya di 62. Mudah-mudahan bisa lewat 62 menuju 66-nya. Lanjut ke Cleo. Cleo masih menuju targetnya 555, 575, dan 660 dan seterusnya. Kita lihat apakah Cleo bisa bikin tiang ke atas. Mudah-mudahan ya, kita doakan aja. Mudah-mudahan juga bisa tembus 550-nya untuk Cleo. Lanjut ke BIR. Nah, untuk BIR hari ini menguat 1,8%. Ini boleh dipantau-pantau atau dilirik-lirik kalau dia berhasil tembus dari 344-nya ya. Hari ini persis closing di harga top box 334 dan masih ada resisten di 346 ya. Targetnya boleh di 360 ataupun mau pakai target di 376 juga boleh untuk BIR. Lanjut ke SMSM. Hari ini lanjut menguat ya. 2,4%, targetnya masih sama di 1775. Hari ini sudah sempat lewat high-nya, mudah-mudahan yang besok dia bisa lanjut lagi tembus high-nya dia di 1720-nya. Selanjutnya ada DRMA. DRMA bikin new higher high lagi ya, atau new ATH lagi, yaitu di harga 1115 ya. Hari ini berhasil breakout dari 1090. Ini keren banget untuk saham ini. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke utara. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya untuk DRMA. Saham ini masih uptrend ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada Tris. Nah, ini Tris boleh dipantau-pantau pergerakannya. Kalau dia sudah mulai bisa closing di atas harga 232-nya ya, atau di paling enggak di harga 234. Hari ini belum berhasil. Jadi ini sudah boleh diperhatikan lagi kalau dia sudah mulai menghijau lagi. Kalau misalkan dia bisa lewat 234 di perdagangan besok, mudah-mudahan sih kalau mau pakai target ya, misalkan dia bergerak cukup kuat, boleh pakai target di harga 248, ataupun kalau tembus boleh targetnya dinaikin ke 266 untuk Tris. Lanjut ke saham berikutnya yaitu
LP masih lanjut ya 0,7% ya, masih menguat santai ke atas. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ya ke 284-nya sebagai targetnya dari LP. Lanjut ke Laju sebelumnya sempat breakout dari 318 ya, sempat menyentuh harga tertinggi hari ini di 332, tapi akhirnya turun lagi ke harga 312. Masih boleh dipantau kalau lanjut ya, kalau lanjut boleh dipantau. Dan kalau misalkan dia bergerak lagi di atas 32, mudah-mudahan sih bisa tembus 348 ya. Nah, kalau misalkan tembus 348 boleh hold, mudah-mudahan bisa ke 398. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada JPFA. Nah, untuk JPFA ini sudah oversold ya. Ini mudah-mudahan sih bisa kembali lagi ke atas. Paling enggak nih targetnya paling enggak di harga 1100 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa closing di atasnya, mudah-mudahan dia sih bisa bergerak sideways dulu. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut ya boleh, itu juga lebih bagus. Targetnya boleh teman-teman pakai target di harga 1170 ya untuk JPFA kalau dia misalkan masih mau lanjut menguat lagi. Ini dipantau-pantau aja ya, sudah oversold, mudah-mudahan sih bisa balik arah lagi ke atas. Lanjut ke Cepin. Nah, Cepin ini kemarin kita bahas, hari ini dia lanjut menguat lagi 2,5%. Good. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Targetnya 4.800 belum kena, bisa closing di atasnya akan lebih bagus. Next targetnya adalah di 5.125. Lanjut saham RCCC. Nah, siapa yang punya? Ya, saham ini memang nggak terlalu liquid ya, dan pergerakannya juga kadang-kadang sangat volatile ya. Tapi ini boleh diperhatikan hari ini dia naik lagi 8,4% ya. Ini sudah hampir kena target di 105-nya ya. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia masih lanjut lagi, dia bisa menembus 105, teman-teman yang sudah punya sih boleh hold dulu. Untuk next targetnya setelah 105 itu yaitu adalah di harga 126 ya. Mudah-mudahan bisa kena untuk RCCC. Dan saham yang terakhir ada FUTR. FUTR hari ini menguat 1,2%. Untuk top boxnya di harga 85, support 65-68 ya. Ini kalau misalkan FUTR bisa tembus 85-nya, ini bagus. Targetnya boleh di 109. Kalau tembus 109, boleh juga pakai target di harga sekitar 121-an. Ya, lumayan jauh 121 ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat aja, mana tahu dia bisa tembus naik cukup kuat ya, naik bisa arah, kita doakan aja. Mudah-mudahan tembus ya 100, harga 85, target terdekatnya di 109 dulu untuk FUTR. Oke, sampai FUTR aja untuk hari ini, untuk part ketiga ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan membantu teman semua. Jangan bosan-bosan dengan suara saya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya, serta share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi besok di next video. Bye-bye.